give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride, go change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. Change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Pride, we'll change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love Pride, we'll change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love Pride, we'll change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, we love Pride. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride, go change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high.
keep us close, lead by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride, go change a life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Pride, to change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride, to change a life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love Pride, to change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride, to change a life. We all as one to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We love Pride. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu dalam sesi yang mungkin banyak sekali Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Pada malam hari ini dari mana aja nih yang sudah join nih? Boleh absen dulu Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya ingin menyampaikan nih, nanti akan ada materi yang sangat luar biasa. Wih, Sahrana Jombang. Pada excited sekali Bapak Ibu ya mengikuti sesi pada malam hari ini. Gimana Bapak Ibu? Tangsel, Pak Danang, selamat malam Pak Danang. Kemudian mana lagi nih yang sudah hadir nih? Kebetulan malam ini, wis, siapa di Pak Nanang? Ya, Dari Nanang. Kudus ya. Selamat malam Pak Bogor Nanang. hadir. Ya. Pada excited semua ya mengikuti Zoom pada malam hari ini. Karena Zoom pada malam hari ini mungkin untuk beberapa bulan terakhir ya, atau ini untuk pertama kali kita mengadakan Zoom dengan konsultasi dokter seperti ini. Mungkin ke depannya nanti kita akan lebih banyak lagi Bapak Ibu untuk mengadakan Zoom seperti ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dahulu, mungkin nanti di tanggal 21
Juni, kita akan mengadakan training for trainer Bapak Ibu sekalian. Pak Subi saya izin untuk, share dulu ininya ya. Bentar Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah sudah keluar ya Bapak Ibu sekalian, banner flyer-nya untuk training for trainer? Sudah ya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertama kali Bapak Ibu kita mengadakan training for trainer. Nah, ini banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian untuk membantu perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira keuntungannya apa Bapak Ibu sekalian bila Bapak Ibu sekalian mengikuti training for trainer pada tanggal 21 Juni 2025 nanti. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, bila Bapak Ibu sekalian mengikuti training for trainer ini tentunya memiliki banyak manfaat sekali. Yang pertama, pasti Bapak Ibu bisa presentasi lebih profesional. Kebanyakan dari kita member-member baru atau mungkin member-member yang sudah lama mengalami nih Bapak Ibu sekalian, masalah presentasi. Bener nggak? Coba absen bisa di kolom chat. Siapa saja yang banyak mengalami masalah presentasi nih? Wajib sekali mengikuti training for trainer ini. Karena nanti dijamin Bapak Ibu sekalian bisa presentasi lebih profesional lagi. Kemudian yang kedua, keuntungannya dapat meningkatkan presentasi closing Bapak Ibu sekalian. Gimana, menarik nggak? Kalau closing Bapak Ibu sekalian semakin meningkat, otomatis bonus Bapak Ibu sekalian juga semakin meningkat. Ketiga, memahami karakter orang lain. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketika kita menjalankan bisnis network marketing, kita harus bisa membaca nih kondisi daripada prospek kita. Mungkin dia orangnya tertutup atau orangnya pemalu. Jadi kita bisa memahami karakter daripada prospek-prospek kita sehingga kita bisa masuk nih mencari celahnya gimana nih supaya kondisinya mencair dan prospek kita bisa terbuka dengan kita. Terus kemudian dapat memahami karakter bisnis network marketing. Nah, kebanyakan Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian jalani saat ini, itu kebanyakan member-member yang sudah join itu hanya fokus di jualannya, tapi tidak pernah membangun bisnisnya. Padahal Bapak Ibu, bila Bapak Ibu sekalian, Pak ini screen-nya nggak cuma 3 file. Gimana Pak? Aman ya screen-nya Bapak Ibu sekalian? Apakah ada masalah? Aman ya? Nah, kalau saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, keuntungan yang kelima, Bapak Ibu juga ketika mengikuti training for trainer ini, dapat juga memahami bagaimana handling objection atau mengatasi penolakan. Belum keluar gambarnya ya? Apakah sudah keluar Pak? Pak Sumbi? Sudah ya? Nah, ini keuntungannya Bapak Ibu sekalian yang kelima, itu Bapak Ibu sekalian, sip, mantap Pak Steve, terima kasih. Nah, yang kelima, keuntungannya Bapak Ibu sekalian bisa mengatasi penolakan. Banyak sekali dalam menjalankan bisnis network marketing Bapak Ibu. Ketika kita belum terbiasa menjalankan bisnis network marketing, pertama kali, kedua kali, ketiga kali menawari orang dan mendapatkan penolakan dari mereka, nah biasanya langsung nih semangatnya mulai mengendur dan merasa gagal di bisnis network marketing. Padahal Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian mungkin melangkah lebih lanjut, bisa jadi bisnis Bapak Ibu sekalian bisa meledak. Cuman karena adanya penolakan yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum bisa mengatasi hal itu, mungkin secara psikologisnya masih kaget, jadi Bapak Ibu sekalian menyerah nih di awal-awalnya. Nah, ini kenapa kebanyakan orang yang menjalankan bisnis network marketing banyak yang gagal dan hanya sedikit sekali yang sukses.
Nah, bila Bapak Ibu sekalian banyak mengalami seperti itu, saya sangat menyarankan sekali nih untuk mengikuti training for trainer karena hanya terbatas Bapak Ibu untuk 30 orang tercepat saja. Kemudian keuntungan yang keenam nih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa langsung menanyakan kepada saya dan mendapatkan pengarahan bagaimana cara untuk mengaplikasikan web replika. Karena kebanyakan dari para member yang sudah berlangganan web replika dan saya melihat nih, banyak sekali yang kurang maksimal dalam menggunakan web tersebut. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian maksimal dan bisa tahu cara menggunakannya, itu dapat mendongkrak omset Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di training for trainer ini, Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih bingung atau ingin bertanya bagaimana cara menggunakannya, bisa langsung nih bertanya kepada saya juga. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, bonus Anda akan eee, melipat dalam waktu yang sangat singkat. Wih, menarik sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menjalankan bisnis ini dengan benar, presentasi yang benar, terus dapat menghadapi penolakan, mengerti cara mengaplikasikan alat bantu yang disediakan perusahaan, wah ini bisnis Bapak Ibu sekalian akan benar-benar melesat dan melejit. Pasti dipastikan dari situ bonus Bapak Ibu sekalian juga, eee, bisa makin melejit ke depannya. Seperti itu. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran, Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar ke Mutia dengan nomor yang sudah ada di flyer. Ini hanya terbatas Bapak Ibu sekalian hanya untuk 30 orang tercepat saja dan HTM-nya 100.000. Seperti itu. Nah, mungkin pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian sudah ini ya, banyak yang sudah nggak sabar nih pengen mendengarkan materi apa sih yang disampaikan oleh Dokter Subi. Pak Subi, bagaimana udah siap kira-kira? Pak Subi? Oke, Pak Edi. Oh, siap. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin udah banyak ya, yang mau bertanya-tanya nih tentang kepada Pak Subi. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Subi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, thank you Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali ya. Malam hari ini saya akan membawakan topik ya mengenai bersahabat dengan diabetes. Mungkin bisa dibantu di rekam ya Pak Edi ya. Iya, Pak. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah sering mendengar apa itu diabetes ya. Nah, malam hari ini kita hanya sedikit mereview ya dan mungkin mengulang ya beberapa hal yang saya pikir penting untuk kita ketahui bersama tentang penyakit diabetes ini Bapak Ibu ya. Jadi seseorang dikatakan menderita diabetes ya itu ditentukan berdasarkan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama dari kadar glukosa darah puasa, yang kedua dari kadar glukosa darah setelah 2 jam ya, setelah 2 jam makan ya. Kemudian dengan kadar A1C ya atau HbA1c ya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih angka-angkanya Bapak Ibu? Nah, pertama, kalau gula darah puasa ya, seseorang dikatakan terkena diabetes ya, kriterianya itu harus lebih atau sama dengan 126 miligram per desiliter. Ya, sedangkan 2 jam setelah makan itu lebih dari atau sama dengan 200 miligram per desiliter. Kemudian untuk A1C-nya lebih dari atau sama dengan 6,5% Bapak Ibu. Ya, ketika kategori ini memenuhi ya, orang tersebut sudah termasuk kriteria diabetes. Ya, tetapi ya ada juga istilah yang namanya prediabetes Bapak Ibu ya, ketika angka-angka tersebut sudah mendekati kriteria standar yang ada Bapak Ibu ya. Oke. Nah, apa saja sih tanda dan gejala diabetes ya? Diabetes mellitus. Banyak orang Bapak Ibu tidak menyadari bahwa dirinya ternyata terkena diabetes. Nah, yuk kita pelajari bersama ya. Jangan-jangan nih ada yang sudah kena tapi tidak mengetahui Bapak Ibu. Pertama, ya, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Jadi buang air kecilnya itu sering sekali Bapak Ibu, ya.
Nah, pertanyaannya kenapa? Karena sel di dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa, jadi nggak bisa menyerap gula, sehingga ginjal mencoba mengeluarkan gula tersebut sebanyak mungkin. Ya, akibatnya penderita jadi lebih sering kencing dibandingkan orang normal dan bisa jadi kencingnya lebih dari 5 liter per hari, bahkan berlanjut di malam hari. Ya, jadi penderita bisa terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Ya, ini pertanda ginjal berusaha menyingkirkan semua gula yang ada di dalam tubuh ya. Jadi hati-hati ya buat Bapak Ibu yang mulai sering kencing di malam hari ya. Coba Anda mulai cek ya kadar gula darahnya ya. Jangan-jangan gula darahnya meningkat nih Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama. Kemudian berikutnya, nah, selain sering kencing juga rasa haus yang sangat atau berlebihan. Ya, karena sering buang air kecil tadi Bapak Ibu, tubuh kita ini merasa haus, ya kan? Dan membutuhkan banyak air. Nah, ini adalah mekanisme tubuh untuk mencoba mengisi kembali cairan yang hilang tersebut, ya. Jadi sering pipis dan rasa haus yang berlebihan juga merupakan cara tubuh untuk mencoba mengelola gula darah tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya berhubungan kalau sudah sering kencing ya, sering buang air kecil, biasanya juga disertai dengan rasa haus. Ya, sedikit-sedikit gampang haus, sedikit-sedikit gampang kencing. Nah, dan kemudian ya terjadi penurunan berat badan Bapak Ibu. Ya, sedikit demi sedikit ya, kadang-kadang ada yang cepat, itu juga langsung turun. Ya, berbeda-beda tergantung dari metabolisme setiap orang. Ya, kadar gula darah yang terlalu tinggi, jadi kalau tingginya sangat tinggi sekali, ya semakin tinggi dia akan semakin cepat menurunkan berat badan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Akibatnya apa? Tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Jadi yang dipecah adalah proteinnya Bapak Ibu. Ya, sehingga berat badannya akan semakin lama semakin turun, semakin kurus Bapak Ibu. Ya. Nah, coba ini mulai dicek ya kalau ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Keempat ya, gampang lapar Bapak Ibu. Ya, sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Ini juga merupakan tanda khas dari penderita diabetes. Ya, ketika kadar gula darahnya turun, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa ya yang dibutuhkan oleh sel dalam tubuh kita. Ya, kemudian kita lihat, apalagi penyembuhan lambat. Ya, kita lihat orang-orang yang terkena diabetes itu kalau kena luka, kena memar, kena infeksi, ya itu biasanya lukanya susah untuk mengering, Bapak Ibu. Ya, basah terus seperti itu. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena pembuluh darahnya mengalami kerusakan. Ya, kenapa pembuluh darahnya rusak? Karena glukosa dalam jumlah yang berlebihan mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Sehingga mengurangi efisiensi ya, istilahnya sel progenitor endotel atau EPC yang melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah sembuhkan luka. Ya, jadi efisiensi dari EPC ini berkurang Bapak Ibu. Ya, sehingga pembuluh darahnya sulit untuk menutup kembali ya, sehingga kalau luka selalu basah ya, keringnya lama seperti itu. Ya, dan terutama ya akan lebih mudah luka di area kaki Bapak Ibu ya. Jadi untuk penderita diabetes ya, kita sarankan selalu menggunakan alas kaki ya. Karena mudah sekali kakinya terluka ya, terutama kulit-kulit tipis di area sekitar kaki nih Bapak Ibu. Nah, kemudian mudah terjadi infeksi jamur ya. Diabetes ini dianggap sebagai keadaan imunosupresi ya. Itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi meskipun yang paling umum adalah kandida atau jamur ya. Jamur dan bakteri akan tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan gula Bapak Ibu. Ya, jadi jamur dan bakteri ini memang makanannya gula gitu loh ya. Jadi yang sering gatel-gatel kayak gitu ya, hati-hati ya, bisa jadi kadar gula darah Anda naik Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kandungan gula yang tinggi di dalam urin itu menyebabkan daerah genital ya, daerah atau organ vital itu jadi seperti terkena sariawan. Ya, sehingga terjadi pembengkakan
dan gatal Bapak Ibu ya, terjadi iritasi genital namanya. Ya. Kemudian kita lihat apalagi. Nah, keletihan dan mudah tersinggung juga ya. Ketika kadar gula darah tinggi ya, banyak orang yang merasa badannya nggak enak Bapak Ibu ya. Ini sudah ada penelitiannya, dan juga bangun untuk pergi ke kamar mandi beberapa kali di malam hari membuat orang lelah. Akibatnya bila orang lelah cenderung mudah tersinggung ya, gampang sensi Bapak Ibu ya, karena capek, bangun terus, kencing terus gitu ya, sehingga mudah marah. Oke, nah berikutnya ya, salah satu efek komplikasi dari orang yang menderita kadar gula darah yang tinggi itu pandangannya kabur, Bapak Ibu. Makanya mungkin Anda sering mendengar atau melihat ya, kalau orang yang diabetes ya, yang sudah lama ya, itu nanti pandangannya akan mulai ketajaman penglihatan ya, visus ya, itu mulai berkurang. Bahkan bisa sampai buta Bapak Ibu ya. Bahkan bisa sampai tidak bisa melihat ya. Nih, kita lihat ya, penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Ya, hati-hati, membiarkan kadar gula darah Anda tidak terkendali dalam waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan, Bapak Ibu. Ya, pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia, jadi kelebihan gula ya, dan mikroaneurisme yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat, Bapak Ibu ya. Itulah yang membuat mata kita jadi kabur. Jadi keluar seperti kotoran di mata, Bapak Ibu ya. Yang ternyata ini merupakan protein, Bapak Ibu ya. Oke, yang ke-10. Nah, ini kesemutan atau mati rasa atau baal ya. Banyak penderita diabetes itu yang merasa kesemutan. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda mengalami kesemutan, biasanya ditanya oleh dokter berapa kadar gula darahnya. Ya, karena ini merupakan salah satu juga yang khas untuk mereka yang menderita kadar gula darah yang tinggi. Ya. Kemudian secara bersamaan selain kesemutan ataupun mati rasa, biasanya juga terasa rasa sakit yang membakar atau bengkak. Ya, ini adalah tanda atau gejala bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes, Bapak Ibu. Ya, masih seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan terlalu lama tinggi, kerusakan saraf bisa menjadi permanen, Bapak Ibu. Ya, jadi pada diabetes gula darah yang tinggi bertindak seperti racun. Ya, makanya diabetes ini disebut sebagai silent killer bila gejalanya terabaikan. Ya, pembunuh diam-diam, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan, ya komplikasi penyakit diabetes ini menyerang hampir semua organ tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya jika Anda memiliki gejala ini Bapak Ibu, segera tes gula darah dan konsultasi ke petugas kesehatan. Ya. Jadi, ini kesimpulannya ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat gejala utamanya ya. Gejala utamanya itu sering kencing ya, sering lapar ya kan, kemudian sering haus. Ini gejala utama ya, klasik ya. 3 utama. Jadi sering kencing, sering lapar, sering haus Bapak Ibu. Ya, biasanya ketika ada 3 gejala ini terjadi dalam waktu yang bersamaan, hampir pasti orang tersebut terkena penyakit diabetes. Nah, gejala-gejala yang lain ini biasanya gejala tambahan yang akan muncul di belakang, ya. Berat badan menurun, ya, secara cepat tanpa diketahui penyebabnya. Sering kesemutan, ya, gatal di daerah kemaluan, ya. Kemudian bisul ya, bisulnya hilang timbul Bapak Ibu ya. Penglihatan kabur, mudah lelah ya, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan pada pria ya terjadi yang namanya impotensi Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya katakan. Jadi diabetes ini kalau sudah terjadi komplikasi dan dibiarkan ya tanpa pengobatan yang tepat ya, akibatnya ke semua organ dalam tubuh kita. Oke, nah sekarang bagaimana tips untuk penderita diabetes, baik yang sudah terkena ataupun yang belum, Bapak Ibu. Ya, jelas ya, kita selalu mengatakan pola hidup sehat ya, dari pola makan, diet, olahraga, dan nah ini penting juga Bapak Ibu, mengelola stres. Ya, kenapa? Karena sel dalam tubuh kita itu sebenarnya aktif Bapak Ibu. Ya, ketika kita stres
ya, sel-sel dalam tubuh kita itu juga fungsinya akan menurun, Bapak Ibu. Imunitas akan turun juga, ya. Nah, jadi penting ya Bapak Ibu kita untuk bisa mengelola stres. Nah, selain itu mungkin bagi Anda yang sudah terlanjur terkena diabetes dan sudah mengkonsumsi obat-obatan, ya, saran kami jangan langsung dihentikan Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur ya saya katakan, tetap Anda bisa menggunakan obat-obatan yang disarankan sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya cara mengelola diabetes. Satu, ya, dari pola makan ya, mengurangi gula, lemak, kalori dan perbanyak buah, sayur maupun biji-bijian. Ya. Kedua, dari pola olahraganya. Rutin minimal 150 menit per minggu. Ya. Dari mengelola stresnya ya. Jadi Anda bisa mengelola stres, misalkan Anda luangkan waktu untuk lebih banyak refreshing ya, mendengarkan musik, melukis, membaca ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya tidur ya, tidur ini perlu cukup waktu ya, cukup istirahat 7 sampai 9 jam per hari. Jadi jangan terlalu banyak tidur terlalu malam ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga rokok dan alkohol. Ya, hindari rokok dan alkohol karena ini kandungan gulanya sangat tinggi sekali Bapak Ibu ya. Kemudian Anda juga bisa memantau kadar gula darah secara rutin ya dengan glukometer ya. Kemudian obat-obatan kalau memang Anda sudah konsumsi, Anda bisa minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan juga Anda bisa lakukan terapi nutrisi medis ya dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi yang rendah lemak dan kalori Bapak Ibu. Oke ya. Nah, selain itu, ya, apa yang bisa Anda lakukan? Anda juga bisa mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman seperti sorbitol, Bapak Ibu. Ya, kemudian Anda bisa mengkonsumsi seperti gandum, beras merah ataupun sereal sebagai pengganti nasi putih. Ya, membatasi sumber karbohidrat sederhana seperti nasi tadi ya yang saya katakan, dan lebih banyak mengkonsumsi makanan kaya serat seperti sayur, buah dan biji-bijian. Ya, jika mengalami gejala yang lebih darurat ya, Anda bisa periksa ke rumah sakit Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, bagaimana ya produk dari perusahaan Thrive itu bisa membantu orang yang terkena gejala diabetes Bapak Ibu. Ya. Nah, kita punya alat Bapak Ibu ya, terutama alat kita ini kan berbasis Trilogy of Wellness ya. Nah, kita ini kan berbasis dari alam, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Bagaimana alat-alat dari perusahaan Prev ini bisa membantu mereka yang terkena diabetes. Pertama, kita bicara mengenai PMF ya. Ketika kita menjelaskan ya, selalu saya juga menjelaskan bahwa ada satu gelombang ya yang namanya PMF ya, pulse electromagnetic field ya. Ini yang berfungsi untuk memperbaiki sel dan meregenerasi sel Bapak Ibu. Ya, gelombang PMF ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari NASA ya, tahun 2003 beliau bernama Thomas J. Goodwin Bapak Ibu ya. Beliau menemukan satu jenis gelombang ya, di mana sifat dari gelombang PMF ini hangat, dia menaikkan suhu tubuh kita mencapai 40 derajat Celcius. Ya, kenapa? Ketika suhu tubuh kita naik sampai 40 derajat Celcius, Bapak Ibu, satu, virus dan bakteri akan lebih mudah mati. Ya, kedua, kelebihan kadar gula darah, kolesterol ya, dan semua yang bersifat toksin di dalam darah itu akan lebih mudah dihancurkan, Bapak Ibu. Nah, dan yang ketiga, sifat dari gelombang PMF ini untuk reparasi ataupun regenerasi sel. Nah, kita tahu ya bahwa orang yang menderita diabetes itu bermasalah di pankreas, terutama di sel beta pankreasnya, Bapak Ibu. Kayak sel beta pankreasnya sudah banyak yang mengalami penurunan fungsi atau kerusakan. Ya, nah fungsi dari gelombang PMF ini dia mereparasi atau memperbaiki sel beta pankreasnya langsung, Bapak Ibu. Ya, ini yang keren gitu loh, ya. Jadi kita bukan menambah insulin seperti yang dilakukan oleh Western medicine pada umumnya, ya, menambah jumlah insulin, tapi kita memperbaiki sel beta pankreasnya. Lewat gelombang apa? PEMF namanya Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya,
dari terahertz. Ya, gelombang terahertz itu bisa membantu mengatur gangguan endokrin seperti hormon, meningkatkan imunitas tubuh dan memulihkan sel-sel yang rusak. Ya, kemudian juga meningkatkan penyembuhan diri dan memulihkan sel-sel yang tidak aktif, Bapak Ibu. Ya, jadi antara PEMF dan terahertz ini bersinergi fungsinya, Bapak Ibu. Dan satu lagi ya, yang satu lagi yang penting ya, maksud saya adalah ini, kita bisa lihat. Nah, ion negatif, Bapak Ibu. Ya, jadi ion negatif ini adalah ion yang bermuatan negatif dan terbentuk dari atom yang kekurangan elektron, disebut sebagai anion. Ya, sebenarnya ion negatif ini banyak ditemukan di alam seperti di pantai, air terjun maupun hutan. Ya, dan juga bisa dihasilkan dari UV, Bapak Ibu, ya, dari sinar matahari. Ya, ion negatif ini disebut sebagai vitamin udara karena memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan, Bapak Ibu. Ya, biasanya orang yang terkena diabetes, ya, kadar kandungan radikal bebas di dalam tubuh mereka itu sangat tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, dan kita tahu lawannya radikal bebas adalah antioksidan. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu, ya, alat-alat yang dimiliki Prive ini, terutama yang memiliki kandungan terahertz, kemudian PEMF dan ion negatif, ya, itu efektif sekali membantu mereka yang menderita penyakit degeneratif seperti diabetes. Ya, nah contohnya seperti apa? Ya, ini kita lihat satu testimoni. Ya, selain menderita gagal ginjal, beliau sebenarnya juga menderita diabetes, Bapak Ibu. Dan kita lihat ya, beliau menggunakan alat dari perusahaan Prev ini. Saya ketemu beliau baru sekitar 3 minggu yang lalu, Bapak Ibu. Dan saya anjurkan beliau untuk rutin terapi menggunakan Bio dan Pro. Ya, dan kita bisa lihat testimoni yang dialami oleh beliau ya. Kita akan lihat testimoni berikut ini, Bapak Ibu. Silahkan Pak, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama, asal, terus keluarnya apa sebelum dan menggunakan, perbedaannya bagaimana gitu. Oke, ya. Nama saya Aleksan dari Desa Welanwetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan pasien HD. Jadi awal saya masuk, ibaratnya sebelum terapi pakai ini Bapak apa ini Bu namanya ini saya Bio apa Pro itu ya, namanya? Price ya. Itu sebelum itu saya kalau uriumnya 422 turun menjadi 122. Kalau kreatinnya 12,4 menjadi turun menjadi 4 gitu Pak. Jadi untuk selama 3 minggu itu. Nah, sekarang evaluasi baru hari Rabu kemarin, hari Sabtu besok dapat informasi lagi lah turunnya berapa itu belum tahu. Kalau ini itu pas sebulan persis gitu Pak. Tensi Pak, untuk tensi kalau ya 180 menjadi 130 140. Kalau gula darah 125 sampai 130. Awalnya 180 Pak. Awalnya. Oke. Ya. Jadi turun semua. Jadi untuk sekarang darah selalu normal terus bobot badan saya nggak naik Pak. Oh, tadinya Jadi naik terus ya Pak? selama 3 hari paling 3 on. Yang lain-lain yang nggak pakai terapi itu bisa 3 kilo 4 kilo 3 hari Pak. Oh. Kalau saya cuma 2 on 3 on gitu aja. Ya. Oke, berarti bagus Jadi ya. istilahnya tetap sama. Kalau bagi saya ya untuk alat ini cocok untuk pasien HD. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ali ya. Ya Pak, cepat sehat ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi materi malam hari ini dari saya cukup sekian ya.
Saya pikir materi malam hari ini bisa membantu Bapak Ibu kalau bertemu kasus yang serupa di lapangan. Ya, setelah ini saya akan kembalikan ke Pak Edi dan mungkin kita bisa melakukan tanya jawab ya atau konsultasi, tapi dibatasi ya Pak, jumlahnya mungkin hanya untuk 5 orang pertama dulu Pak, sambil kita lihat waktu. Oke, Baik, Bapak siap, Ibu, Pak. ya saya kembalikan ke Pak Edi ya. Terima kasih. Selamat malam, silahkan Pak Edi. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Materinya luar biasa sekali ya dari Pak Subi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian jadi lebih mengerti nggak bagaimana diabetes itu terbentuk dan apa saja yang harus kita jaga supaya kita tidak terkena diabetes. Nah, mungkin karena ini animonya saya lihat sangat luar biasa Bapak Ibu. Sampai 142 loh, padahal kebanyakan dari kita pada malam hari ini juga melakukan takbiran ya karena besok Idul Adha. Tapi ini saya sangat amazing nih dengan animonya Bapak Ibu sekalian sampai 141 orang. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada masalah kesehatan yang ingin dikonsultasikan, Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat tangan lewat Zoom-nya untuk 5 orang pertama tercepat terlebih dahulu ya yang bisa konsultasi. Siapa Bapak Ibu sekalian bisa langsung? Konsultasi apa? Bapak Alexander. Sebentar Ibu Sahra Jombang ya. Bapak Alexander dulu ya. Bapak Alexander boleh disampaikan keluhannya Bapak Alexander yang ingin dikonsultasikan. Oke, terima kasih Pak. Saya didiagnosa diabetes stadium 2. Terus cuman keluhan seperti yang diterangkan sama dokter tadi, terus terang saya tidak mengalami. Nah, yang saya tanyakan, kalau kita, karena alat yang saya miliki itu Itera. Nah, cara penggunaan Itera ini untuk penderita diabetes itu gimana ya, dokter? Karena terus terang saya baru bergabung pertama kali di sini gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jadi satu saya jawab ya. Ini dengan Pak Alexander ya. Oke, kalau saya boleh tanya, ini alat yang dimiliki Aiteranya apa ya Pak? Tuh, istri yang beli Pak. Yang warna apa Pak? Yang merah. Yang klasik ya. Hanya blowernya ya, tidak ada alat untuk kaki ya. Enggak. Oke, jadi kalau blower bisa membantu karena blowernya kan mengandung gelombang terahertz Pak. Cuman saran kami kalau mau jauh lebih efektif dan lebih cepat dikombinasikan dengan alat kaki. Ya, Bayo ataupun Biolet. Kalau mau bagus banget yang Bayo karena yang Bayo itu ada PMF. Jadi selain terahertz ada PMF dan juga ion negatif yang seperti saya jelaskan tadi, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau cara penggunaannya sebenarnya semua sudah ada sesuai SOP. Nanti Bapak bisa tanyakan ke yang ini menawarkan ke Bapak ya. Jadi ada SOP-nya untuk semua alat yang kita pakai ya, blower dari tulang belakangnya dulu ya kan, bagian depan, kelenjar limpa atau kelenjar getah bening, kemudian telapak tangan, telapak kaki itu semua sudah ada SOP-nya. Jadi semua terapi sesuai dengan SOP terlebih dahulu ya, itu syarat yang pertama. Kedua, kalau ada organ tubuh yang bermasalah, contoh fatty liver, pelemakan hati ya ataupun diabetes gitu ya. Berarti yang bermasalah di pankreasnya. Ya sudah, setelah SOP dilakukan ya, kemudian ditambah di organ-organ yang bermasalah tersebut ya. Jadi sebenarnya simple penggunaannya, semua bisa pakai ya, nggak harus yang ini dulu, yang itu dulu, enggak sebenarnya. Kemudian ini sekalian saya jawab ya, bisa nggak berdampingan dengan insulin? Bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Jadi tidak ada salahnya. Bentar ya. Ya, jadi tidak ada salahnya dikombinasikan dengan insulin. Nah, berapa lama pakai sehingga bisa lepas obat? Ini tergantung setiap orang berbeda-beda metabolisme dalam tubuhnya, Bapak Ibu.
Ya, saran dari kami kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda sudah memang mengkonsumsi obat dokter, jangan langsung dilepas. Ya, ubah pola hidup, pola diet, Anda rutin pakai alat-alat dari Prive ini Bapak Ibu. Nanti setelah mulai menurun ya kadar gula darah Anda dan mulai kadar gula darah HbA1c ya itu mulai mendekati normal, Anda boleh lakukan pengurangan obat-obat diabetes. Ya, kita lakukan secara tapering off. Tapering off itu dikurangi dosisnya separuh bertahap setahap demi setahap. Ya, per 2 minggu Anda kurangi separuh, per 2 minggu lagi kita lihat kalau turun kurangi separuh lagi. Sampai akhirnya Anda bisa lepas obat Bapak Ibu. Tapi tentu saja ya pola diet ini saya maksud olahraga, pola makan, istirahat dan lain sebagainya, Anda tetap harus jaga Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian ini kalau pakai Mungkin saya terapi potong, dokter. ya. Saya enggak, terus terang belum makan obat. Oke. Cuman saya masih menggunakan obat-obat herbal. Maksudnya obat herbal saya konsumsi kayu manis, terus Gini aja Pak, indikatornya Bapak pakai glukometer, paling simple. Dilihat aja dari situ. Penurunannya berapa oh, banyak. oke, siap Ya, dokter. apapun yang Oke, dikonsumsi, tetap kita kan harus ada indikatornya, Pak. ya benar. Sehingga kita tahu kapan kita bisa lepas konsumsi obatnya, ya. Kemudian Oke, ini siap. saya Makasih dokter. jawab juga pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Kalau Yuk. terapinya pakai ITERA klasik, titik utama seperti tadi saya katakan, ya. Jadi jangan dipersulit dengan alat kita ya, Bapak Ibu. Alat Prive ini gampang kok, ya. Yang penting sesuai SOP dulu, ya. Kemudian beberapa titik tambahan nanti bisa ditambahkan. Dan kita juga sudah punya manual book-nya. Anda bisa dapatkan di kantor pusat, ya. Anda bisa lihat ya titik mana saja sebagai titik tambahannya Bapak Ibu. Ya. Pak Subi, ini Ibu Sahrana tadi udah angkat tangan terlebih dahulu, mungkin bisa dijawab dulu. Sebentar Pak, sebentar. Saya selesaikan dulu Pak. Oh iya, Ya. siap Pak. Ini tolong screen-nya di-off-kan. Maksudnya gimana ya ini? Saya nggak paham. Oke. Saya penderita hipertensi, konsumsi amlodipin, kandesartan, konsumsi metformin, bisa saya sembuh dengan lepas obat DM dan hari ini saya baru mulai dengan blower Aithera, saran pemakaian blower bisa lepas obat. Sama ya Bu ya, seperti saran saya tadi. Ya, yang penting Ibu juga harus tetap ya. Jadi satu, alat kita ini bukan pengganti obat ya, Bapak Ibu. Disclaimer ya saya katakan. Kedua, tetap Anda harus rubah pola hidup Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Ya, banyak orang itu maunya cepat. Maunya alat ini langsung pengganti obat. Ya, mintanya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari di blue langsung sembuh. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, harus tetap ada prosesnya. Ya. Oke, sudah mulai olahraga gym fitness 3 kali sehari, 3 kali seminggu mungkin ya. Makan masih belum sehat. Oke, nggak apa-apa, yang penting nanti dirubah ya. Kemudian ibu saya 82 tahun divonis diabetes lebih dari 25 tahun, berapa kali terapi dengan Premium Plus yang saya punya supaya bisa dikurangi dosis obat kimia seperti metformin, amlodipin dan lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan kalau mau efektif ya gunakan selain blower juga alat terapi kaki kita, Bio ataupun BioLite. Ya, saran saya kalau Anda sudah memiliki dua alat tersebut, Anda bisa gunakan Bio atau BioLite itu pagi dan malam ya. Setelah mandi, karena kan tidak boleh mandi ya 4 jam ya setelah menggunakan alat kita, dan siangnya bisa dengan blower ya. Kemudian saya pasien diabetes ya, saya terapi rutin ini awal Februari 2025, gula darah 445, pola makan sehat. Alhamdulillah berangsur turun tanpa konsumsi obat gula 1 butir pun sampai saat ini ya. Berarti sel-sel dalam tubuh Bapak itu masih kerusakannya masih dalam tahap awal kalau saya katakan, sehingga perbaikannya jadi jauh lebih cepat ya. Harusnya bersyukur nih ya, Bapak atau Ibu nih, Ibu ya, Bu Nuraini. Oke, berikutnya siapa tadi Pak Edi? Mungkin dok, mohon maaf saya potong dok. Ini Iya, Bapak ini siapa Pak? Nur Hadi, saya menyambung dari Pak Alexander tadi.
Contoh tadi yang ditanya Pak Alexander itu, titik utamanya selain di 10 titik wajib, itu di mana aja kalau pakai yang klasik gitu aja. Istilahnya kan tidak semua orang mampu membeli BioLite seperti itu. Jadi untuk yang klasik itu selain 10 titik wajib itu untuk pasien diabetes titik ininya yang paling utama nah untuk Tambahnya di terapi harian pankreas, Pak. Tambahnya di pankreas. di bawah ini dok ya, di apa namanya rusuk itu ya, Ya, betul. di bawah rusuk kiri Ya, dekat lambung berarti. betul. Itu berapa menit dok lebih efektifnya? 3 sampai 5 menit, Pak. Oh gitu. Ya, Sehari 2 kali apa 3 kali dok? boleh 3 kali nggak apa-apa kalau hanya pakai blower ya. Oh, ya. Untuk efektifnya maaf ya dok ya lanjut. Untuk efektif dari diabetes itu berapa lama? Contoh kan kemarin ada pasien diabetes juga, saya blower itu 7 hari tanpa jeda, terus akhirnya jeda atau rutin sampai 120 hari atau gimana dok untuk terapi hariannya? Gini, Pak. Untuk sebenarnya untuk apapun ya, saran kita kalau bisa rutin, Pak, pakainya, Pak. Tanpa jeda ya? Ya, betul. Tanpa jeda. Sampai betul-betul berkurang seperti itu ya dok ya? Betul. Sampai kondisi selnya betul-betul membaik nanti, Pak. Pak, terus diukur ya, pakai alat ukur gitu ya? Betul, pakai glukometer itu paling pas ya. Nah dok, untuk pengalaman terakhir ini dok, HbA1c itu bisa enggak menentukan kita bisa lepas obat? Contoh kalau sudah 5,5 HbA1c-nya itu bisa lepas obat seperti itu atau gimana dok? Indikatornya kan 3 tadi, Pak, bukan hanya HbA1c. Glukosa, kemudian 2 jam setelah makan. Dari 3 indikator ini baru kita bisa memutuskan apakah dia bisa lepas obat atau tidak. Cuman saran kami juga walaupun sudah menurun, katakanlah misalkan sudah kadarnya normal, kalau sudah terlanjur konsumsi obat dokter jangan langsung berhenti, Pak. Seperti saya katakan, harus diturunkan secara bertahap atau tapering off. Jadi dosisnya diturunkan dulu separuh selama 2 minggu pertama. Setelah dia normal ya, saya katakan. Oh iya, iya. Per 2 minggu kita lihat. Oh iya. Ya, supaya tidak kaget, terapi, Pak. ya? Iya, harus. Oh, iya. Apa dikurangi terapinya dok? Kalau sudah maaf. Oh, kalau jangan. Sudah habis. Terapinya jangan dikurangi. Iya, justru tetap tiap terapinya hari. harus terus sampai Terus, kondisi ya, selnya kembali seperti semula, Pak. Iya. Oh berarti kontrol dokter juga kalau gitu ya? Iya, iya. Iya. Betul, Iya. betul. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ini Oke, waktunya. Ya, silakan Pak Edi, tadi siapa? Ini ada Ibu Sahrana dari Bu Jombang. Sarana, silakan Bu. Ya, iya Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini lebih pada sebelum bertanya, saya mau sharing dulu ya. Kegiatan seperti ini yang mengangkat tema khusus gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan mitra-mitra kami gitu. Karena ini juga bisa menambah pengetahuan kita sebagai member itu nggak hanya cuma bisa nerapi-nerapi tapi kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Jadi ini kalau bisa saya minta untuk kegiatan seperti ini dilakukan rutin gitu ya, dokter. Terus menurut pengalaman saya dulu awal-awal saya menggunakan alat BioLite, kemudian Itera Care yang merah, terus akhirnya saya punya yang ungu. Itu kalau kita menjumpai pasien di lapangan, mereka itu rata-rata kan mintanya cepet gitu. Nah, biasanya dari mereka orang-orang diabetes itu kan keluhannya dari mulai mata gitu. Mataku enggak ini Mbak, terus kayak kulitnya kebas gitu loh. Nah, ada beberapa kasus di lapangan itu teman-teman saya yang langsung diterapi gitu loh, langsung diterapi padahal dia ada diabetesnya tinggi gitu. Tidak memperhatikan kayak jarak, kemudian harusnya kan minum air dulu yang banyak. Akhirnya sering untuk kasus-kasus diabetes di lapangan itu pakai Itera Blow yang klasik itu kemudian
melepuh gitu loh kulitnya, ya kan, melepuh gitu. Terus pada saat itu, loh kok bisa ya melepuh-melepuh gini? Terus pada akhirnya saya tahu ketika Zoom seperti ini, nggak boleh kalau misalkan orang diabetes itu di-blow jaraknya harus diperhatikan juga kan gitu. Kemudian harus diperbanyak minum air dan sebagainya. Nah, akhirnya kami yang sudah sering menjumpai kasus-kasus seperti itu, akhirnya kan bisa apa ya Dok, bisa sedikit tega gitu ya sama orang di luar. Yang misalkan orang itu diabetes, nggak bisa Bu kalau hanya cuma mengandalkan terapi sekali 2 kali aja. Kalau Ibu mau sembuh diabetesnya, ya harus beli kan gitu. Pada akhirnya seperti itu. Dan sekarang sudah sering kalau saya menjumpai pasien-pasien diabetes, saya nggak mau hanya melayani dia sebagai terapis aja, saya nerapi dia nggak mau. Tapi kalau memang ibu betul-betul pengen, karena diabetes itu kan kerusakan sel, maka saya wajibkan harus punya alatnya sendiri. Nah, ini sedikit testimoni juga, diabetes, nggak hanya diabetes, tapi ada juga yang pembengkakan hati, ya termasuk kategori komplikasi ya. Kemudian beliau pengennya tuh terapi aja, saya nggak mau. Pokoknya saya tega-tegain untuk beli itu namanya Biolet sama Premium Plus. Akhirnya kemarin beli. Nah, alhamdulillah 4 hari setelah menggunakan alat itu, Biolet dan Premium Plus, mengalami perkembangan yang cukup cukup signifikan ya. Yang tadinya ngos-ngosan, kemudian jalan tuh ngos-ngosan, terus rasanya begah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Itu alhamdulillah setelah 4 hari menggunakan alat kita itu sudah mulai perbaikan yang sangat gitu. Sampai cek juga, saya tetap harus kontrol ke dokter kan gitu ya. Kemudian kontrol sampai orangnya tuh karena pengen pengen dapat apa itu namanya dispen untuk nggak masuk kerja gitu. Akhirnya pengen gitu supaya apa nanti opname kemudian bisa libur kan gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata setelah dikontrol itu loh kok semuanya normal gitu. Kadar gula normal, kemudian kondisinya normal, nggak bisa untuk memenuhi syarat untuk opname gitu. Dan alhamdulillah dari situ saya sih pengennya sama teman-teman itu yang lain juga bisa jadi inspirasi ya. Kalau ketemu dengan pasien diabetes supaya tega ya. Tega itu dalam arti tega jangan mau kalau hanya nerapi aja, tapi wajibkan untuk beli karena itu kekuatan kita gitu sebagai member Prive untuk orang itu betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal dari alat kita. Karena selama ini yang kami lakukan Pak di luar itu ketika menjumpai pasien diabetes hanya 7 hari, hanya 10 hari, oke mungkin agak terbantu ya, tapi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Intinya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan Pak, begini, ketika orang itu hanya beli Iteracare aja tanpa Biolite ya. Untuk kasus-kasus diabetes ini, nah itu supaya hasilnya bisa optimal ya sebelum dia memutuskan atau dia sebelum mampu untuk beli Biolite, adakah saran dari Dokter Subi beliaunya ini harus konsisten seperti apa teknik blow-nya? Maksudnya kalau sesuai panduan buku kita sudah menganjurkan seperti itu. Yang mungkin yang diperlukan apakah 1 hari itu orang tersebut kalau hanya masih punya Iteracare yang klasik, apakah 1 hari itu minimal harus 3 kali terapi atau bagaimana supaya dalam 1 minggu atau 10 hari ini orang itu betul-betul merasakan hasilnya gitu loh Dok. Itu yang saya tanyakan. Jika dia belum mampu beli Biolite, hanya Iteracare klasik aja, seperti itu. Maaf kepanjangan dokter, terima kasih. Oke, Ibu Sarana ya, terima kasih atas masukan dan sharing-sharingnya juga ya, yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi saya jawab dulu ya Bu. Yang pertama, memang ke depan kita akan lebih rutinkan ya acara-acara seperti ini ya. Kemudian kedua untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, jadi gini, kalau untuk blower ya, saran kami kalau Bapak Ibu yang sudah punya blowernya, kalau tangan kanan dipakai untuk ngeblow, tangan kirinya dipakai untuk langsung menempel pada kulit. Kenapa? Karena kalau tangan kiri menempel pada kulit bisa sebagai indikator panasnya. Ya, jadi tangan kanannya buat ngeblow, tangan kirinya tempelkan ke kulit pasien atau orang yang Anda blow. Karena Anda bisa blow juga ke tangan Anda sendiri, Anda bisa merasakan sepanas apa
kadang orang yang kita terapi itu takut mau ngomong. Mungkin mereka berpikir ya sudah kalau panas nggak apa-apa. Nah, ini sangat rentan untuk mereka yang menderita diabetes. Tadi kalau saya sudah katakan ya, orang diabetes itu kulitnya tipis, mudah terjadi luka. Ya, makanya mudah sekali terjadi iritasi, bengkak sampai bisa melepuh. Makanya jangan terlalu panas. Nah, indikatornya dari tangan kiri kita, Bapak Ibu. Ya, selain juga tangan kiri ini berfungsi untuk mengaktifkan yang namanya partikel kuantum. Ya, nah buat yang belum tahu, nanti ikuti training saya next time. Ya, kenapa kita perlu mengaktifkan yang namanya partikel kuantum yang ada di dalam terahertz yang kita punya ya, alat ITERA kita. Nah, kemudian untuk alat kaki ya, untuk alat kaki bio ataupun BioLite, kalau mereka menderita diabetes tidak boleh terlalu panas. Bisa Anda mulai dari level 2 terlebih dahulu ya. Gunakan selama kurang lebih 3 hari. Kita lihat perkembangannya. Kita tanya juga ke orangnya, apakah terlalu panas orang tersebut bisa merasakan atau tidak. Kadang-kadang orang diabetes itu kakinya baal, kebal. Jadi nggak bisa merasakan. Karena nggak bisa merasakan, banyak dari kita justru digenjot, dijadiin 8 atau 10. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu. Yang terjadi justru nanti kakinya malah melepuh. Ya, jadi harus dari awal dulu, kecil dulu, bertahap. Naiknya bertahap. 2, 3, 4, rutin dulu di 4. Ya, sampai kadar gula darahnya nanti mendekati normal. Ya, berapa lama? Setiap orang berbeda-beda. Nanti kalau sudah normal dari 4 baru boleh dinaikkan, Bapak Ibu. Ya, kebanyakan orang nggak sabar kan, naikin, ya naikin. Ternyata kakinya melepuh. Itu yang terjadi. Sama dengan blower, ya, blower di bagian kaki karena dia merasa kebal atau merasa nggak kerasa, ya, kita lama-lamain di situ. Padahal orang diabetes kulitnya sangat tipis, sensitif sekali, sehingga mudah terjadi luka, baik itu bengkak maupun sampai melepuh. Jadi walaupun dia diabetes nggak kerasa, walaupun kerasanya mati rasa, jangan terlalu lama, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu terlalu lama, nggak perlu sampai dia langsung bisa merasakan. Yang penting SOP-nya sudah masuk terlebih dahulu. Karena ketika gelombang terahertz sudah masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan SOP, sebenarnya semua sel dalam tubuh kita itu sudah ada kandungan gelombang terahertznya, Bapak Ibu. Fungsi dari gelombang terahertznya itu sudah masuk secara efektif ke dalam tubuh kita. Nggak usah Anda paksakan gara-gara kakinya atau tangannya kebal atau baal harus dilama-lamain di situ. Enggak, Bapak Ibu. Paham ya sampai di sini ya. Jadi nggak boleh terlalu panas dan indikatornya adalah tangan Anda sendiri, Bapak Ibu. Oke ya. Ini sudah saya jawab. Mungkin begitu ya jawaban saya ya, Bu Sarana ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan, saya Diki Rinaldi. Pejuang kanker ginjal kiri stadium 4 sudah diangkat termasuk limpa, pankreas, apakah boleh diterapi? Boleh ya. Oh ya, tadi saya lupa juga ya, untuk orang-orang yang menderita diabetes juga disarankan minum dari air yang di blue ya. Kenapa harus minum Bapak Ibu ya? Karena kita kalau pakai blower itu kan keringatnya keluar banyak. Sebenarnya itu kan proses detoksifikasi. Tapi juga kalau Anda nggak minum karena keringatnya keluar banyak bisa terjadi dehidrasi. Makanya kenapa Anda harus minum, dan lebih bagus Anda menggunakan air yang sudah di blow Bapak Ibu. Ya. Oke, level aman untuk pemakaian BioLite saya sudah jelaskan. Untuk gagal ginjal yang sudah cuci darah persis seperti testimoni saya tadi ya. Pak Hari Suciati ya. Tadi saya sudah berikan testimoninya untuk mereka yang menderita gagal ginjal. Berapa kali terapinya dalam 1 hari? Bisa 2 sampai 3 kali. Ya. Oke ya, sudah saya jawab semua, Pak Edi. Siapa? Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya secara langsung. Ada yang angkat tangan? Mungkin kita batasi 3 ya, Pak ya. Boleh 3 lagi ya. Ini Pak Ridwan boleh. Malam. Selamat Pak malam. Ridwan. Ya, silakan Pak. Ya, mau tanya nih secara umum aja. Apakah obat kimia metformin itu set efeknya bisa menjadikan nanti obat menjadi 10 bahkan bisa 15 lebih, itu efek daripada metformin? Satu. Terus yang kedua, apakah diabetes itu rentan akan menjadi gagal ginjal atau cuci darah? Makasih, itu aja, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Monggo Pak Sumbi bisa dijawab. Oke.
Oke, jadi gini ya Pak, saya jelaskan secara sekilas. Jadi kalau untuk metformin sendiri ya, efek samping jangka panjangnya itu satu bisa kekurangan vitamin B12 ya, kemudian bisa menyebabkan masalah saraf seperti kebas ya, dan juga bisa terjadi penumpukan asam laktat ya, dengan gejala seperti tekanan darahnya bisa turun, detak jantungnya cepat, dan lebih parah lagi bisa terjadi kematian. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara metformin dengan jumlah obat yang semakin banyak. Ya, tetap setiap obat kimia pasti punya efek samping, tapi efek sampingnya bukan berarti mengkonsumsi metformin menambah jumlah obat menjadi lebih banyak. Itu jawaban saya. Ya, begitu ya, Pak. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya boleh diulang, Pak? Oh ya, jadi orang-orang diabetes itu berdasarkan yang saya pelajari itu hampir 50% itu yang ke gagal ginjal. Apakah betul itu, Pak? Menurut pengetahuan Bapak. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, orang diabetes ya kadar gula darah yang tinggi itu komplikasinya bisa kemana-mana Pak. Hampir ke semua organ itu bisa kena. Ya, kalau orang terkena diabetes, termasuk salah satunya kegagalan fungsi ginjal. Jadi betul Pak, kalau kadar gula darah dibiarkan terlalu lama dan terlalu tinggi, komplikasinya bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang lain Pak. Begitu. Begitu ya Pak, jawaban saya. Terima kasih, Pak, gitu. Pak Subli, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Hari Suciati nih. Ini belum dijawab dok di chat. Mungkin Bapak bisa bantu Oke, jawab. setelah terapi 3 kali kaki kanan bengkak, ini pertanda apa ya? Mungkin saya bisa tahu kasusnya kenapa ya Bu ya? Atau Ibu Hari Suciati bisa langsung live aja Bu. Buka ini kamera dan mic-nya supaya bisa langsung bertanya. Iya, malam dok. Malam Bu. Ya, ini saya ada terapi, tapi orangnya ini memang ada riwayat apa namanya asam urat gitu. Nah, terus pas Oh. di terapi 3 kali itu, terus tiba-tiba kaki kanannya itu bengkak. Nah, itu apakah memang pengaruh dari asam uratnya atau gimana dok ya? Tapi Betul. setelah saya waktu kemarin tuh saya tetap lanjutin, terus ya puji Tuhan sih akhirnya udah nggak bengkak lagi gitu. Apakah ada pengaruh penyakit yang lain atau gimana dok? Oh, jadi gini Bu, saya jelaskan. Jadi kalau kasusnya asam urat ya, itu kan terjadi timbunan purin di dalam darah ya Bu ya. Nah, kemudian biasanya asam urat ini kan menyerang di organ-organ seperti ekstremitas, jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Biasanya yang bengkak terutama kan di daerah tersebut. Ya kan? Nah, ketika kita terapi dengan terahes, terjadi proses penghancuran dari purin tersebut. Nah, artinya purin ini nanti kan diekskresikan lewat ginjal. Ya, dari darah di kaki nanti akan dikeluarkan lewat ginjal. Nah, dan proses pengeluaran itu kan lewat pembuluh darah. Ya kan? Nah, selama proses ini harus banyak minum air putih karena air itu kan nanti menjadi media juga, Bu. Ya, di dalam darah untuk mengalirkan kelebihan purin dan penghancuran purin tersebut. Nah, kalau kurang minum air putih, proses penghancuran purinnya ini justru akan terhambat atau tersumbat di sekitar pembuluh darah. Justru malah nanti bisa bengkak. Ya, jadi kalau untuk kasus asam urat di blow beberapa hari misalkan terjadi pembengkakan, saran kita perbanyak minum air putih. Banyakin aja, nanti lama-lama bengkaknya akan kempes, mengecil. Ya, karena lama-lama purinnya nanti akan keluar. Begitu ya jawaban saya. Baik dok, makasih. Oke, kemudian anemia hemolitik ya, saya jawab dulu ya. Bagaimana cara terapinya? Jadi tetap ya kita harus sesuai SOP karena kalau kita blow di tulang belakang itu mengaktifkan stem cell atau sel induk di dalam tubuh kita. Ya, sel induk ini yang memproduksi darah dan lain sebagainya. Jadi tetap harus sesuai SOP. Kalau autoimun bagaimana cara terapinya? Psoriasis dan pasien sudah suntik yang tahan 1 tahun sama, tetap sesuai SOP. Tetapi untuk kasus autoimun yang misalkan punya keluhan di seperti di jari tangan atau jari kaki, justru nggak boleh terlalu banyak. Karena orang autoimun itu juga kulitnya sensitif. Nanti dikhawatirkan terjadi melepuh, Bapak Ibu. Ya, jadi saran saya kalau autoimun justru yang diperbanyak di area sekitar tulang belakangnya. Oke ya, mungkin itu Dok, jawaban saya. mau tanya dok, Boleh terkait Pak. dengan
ya terkait dengan autoimun itu kemarin ya kurang jelas juga autoimunnya apa. Cuma kemarin saya sarankan beli Biolet gitu loh. Nah berarti kalau kena autoimun nggak perlu Biolet berarti ya? Boleh, Pak. Tetap perlu. Oh Tetap tetap perlu perlu. juga. Tetap perlu. Iya. Terus untuk levelnya berapa Pak? Untuk ini Pak Dokter? Ada masalah di kulitnya nggak, Pak? Nah itu kurang tahu. Cuma kemarin ya kulitnya kering itu Pak. Oh ya. Nah, satu, Ya. kalau kulitnya kering dia harus banyak minum air putih. Kedua, Oh, bisa mulai dulu dari level yang rendah, Pak. Dari 2 dulu. Kita oh lihat nanti 2 ya. selama 3 hari, naikkan jadi 3 kalau nggak ada keluhan apa-apa. Oh 3 terus hari naik berikutnya gitu. naikkan jadi 4. Ya, secara bertahap. Betul. Berarti air blow tiap hari harus wajib ya? Iya, Pak. Wajib. Air blow. Berarti ya enggak, kemarin ini mau beli gitu loh, cuma kok dia ini saya masih bingung juga terkait barusan saya langsung tanya Pak Dokter. Ya. Ya berarti kaki tetap lebih efektif ya untuk segala penyakit ya, Ya. Biolet Oh, itu. ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, sama-sama. Ini saya jawab, Nah, ada satu pertanyaan lagi ya di chat. Saya kebas kesemutan di jari tangan belum sembuh, kenapa ya? Saya ada kolesterol 200. Nah, ini pertanyaan dan jawaban yang sudah menjadi satu. Jadi kalau ditanya kenapa ya, karena kolesterolnya 200 itu. Ya, karena kolesterol yang tinggi dia akan menyumbat pembuluh darah. Ya, terutama di area-area sekitar tangan maupun kaki. Makanya terjadi kebas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah punya forum konsultasi dokter lewat web replika kita ya di priveindonesia.co.id. Bagi Anda yang sudah member, Anda bisa berlangganan web replika kita di mana di situ tersedia kolom konsultasi gratis bersama dokter selama 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa manfaatkan di sana. Jadi bagi Anda yang malam hari ini mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, ya, Anda bisa menghubungi Pak Edi dengan berlangganan web replika tersebut, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja malam hari ini, dan satu lagi Anda juga bisa ke kantor, Anda bisa ketemu saya di Neo Soho bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya. Oh, ini masih Pak ada. Subi, ada satu nih yang tadi Terakhir ya. Pak Effendi, betul. Terakhir ya. Effendi, ini kok di saya Gracia ya. Saya kena varises dalam kaki kiri. Kalau bangun pagi sakit seperti terkilir dan kayak dipukul dan dianjurkan dokter operasi laser. Apa yang harus saya lakukan? Bu, kalau Ibu mau rutin ya, Ibu bisa pakai Bayo, Bu. Ini sudah banyak testimoni untuk kasus varises atau pelebaran vena ya, pelebaran pembuluh darah di kaki. Cuman memang kita sarankan Ibu kalau habis olahraga, habis jalan ya, jangan langsung kena air kakinya. Ya, usahakan kakinya diluruskan, jangan ditekuk, Bu, kalau duduk setelah jalan. Sehingga pembuluh darahnya tidak melebar. Ya. Ada lagi, Pak Edi? Ini ada satu Pak Effendi, mungkin bisa buka kamera dan buka mic-nya. Terakhir ya. Betul, Pak. Pak Effendi. Halo, halo. Ada, Pak. Ada ya? Satu lagi, Dok. Ini Pak Nurudin nih. Pak Ya. Nurudin terakhir ya, Pak Effendi kayaknya nggak ada responnya. Pak Nurudin terakhir ya. Ya, Pak Dokter, selamat malam. Malam, Pak. Ya. Ini setelah saya ada alat terapi yang dari yang klasik ya. Dan yang saya rasakan benjolan di belakang itu, yang di belakang kuping deket tungkak ya. Itu tadinya besar. Setelah saya blow terus, lama-lama agak mengecil. Tapi setelah itu saya blow di sekitaran leher, sakitnya minta ampun, kayak disilet gitu. Apa itu? Apa mungkin dia pecah apa gimana ya, Dok? Tapi benjolannya masih, Pak? Benjolannya sudah berkurang, justru sudah berkurang. Tapi begitu saya blow, kebetulan tangan sebelah kiri ini kan sakit ya, selalu sakit. Sudah di kop, sudah di apa, begitu ada alat itu saya coba terapi juga. Wih, luar biasa, dari pundak sampai ke ini nih seperti disilet gitu, Dok. Oh, pemakaian berapa kali, Pak, terasa seperti itu? Oh, setiap kali saya terapi terasa sakit. Tapi mengecil? Kalau ini
mengecil. Itu sudah hampir 4 atau 5 kali lah. Oke, berarti lebih fokus ke area yang ada benjolan, kemudian ke area yang sakit agak dihindari dulu untuk sementara waktu, Pak. Bisa jadi kulitnya sensitif di situ sehingga terlalu panas. Ya, jadi fokusnya ke yang daerah benjolannya saja dulu, Pak, dan sesuai SOP. Nah, benjolan sendiri begitu di blow langsung cenop gitu kan. Berasa banget sakitnya gitu. Bapak bisa tahan mungkin sekitar 3 detik, Pak. Oh iya ya. 1 putar, 2, 3, oke lepas. Gitu. Itu tidak berbahaya ya ke? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak sudah pernah cek ke dokter belum ya untuk diagnosis benjolannya? Kalau itu uci-uci namanya. Oh, biasanya ini lipom ya, lipoma, lemak biasanya. Itu lemak ya dibungkus kapsul, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Itu dilanjutkan aja, Pak. Ya, saya juga buat testimoni buat diri saya sama ke yang lain. Ya, oke. Jadi lebih enak gitu. Terima kasih banyak ya, Dok. Selamat ya, malam. sama-sama malam, Pak. Oke, Pak Idi, mungkin cukup sekian, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini mungkin belum ada kesempatan untuk bertanya atau masih ada pertanyaan tapi belum terjawab, nanti mungkin kita akan lebih sering Bapak Ibu sekalian untuk memberikan Zoom seperti ini ya. Mungkin di Zoom ke depan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti dan berkonsultasi langsung. Dan juga saya mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian yang memang mau berkonsultasi lebih sering atau member-membernya atau calon-calon prospeknya yang ingin berkonsultasi, Bapak Ibu juga bisa berlangganan web replika ya yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Subi. Di situ ada fasilitas konsultasi dokter gratis ketika Bapak Ibu sudah berlangganan web replika selama 1 tahun full nih Bapak Ibu. Sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menjangkau calon-calon prospek yang mempunyai masalah kesehatan. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan nih untuk training for trainer tanggal 21 Juni tahun 2025 nanti di hari Sabtu mulai jam 10 pagi Bapak Ibu. Sebentar saya share screen lagi nih supaya Bapak Ibu sekalian ingat juga nih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar segera buruan ya Bapak Ibu karena ini sangat terbatas sekali. Kita hanya menerima orang-orang yang mau serius Bapak Ibu dan mencapai impiannya di bisnis ini. Dan kita juga mau mendidik nih para leader-leader yang profesional sehingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya nggak cuma di Indonesia bahkan bisa sampai ke luar negeri nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah verified nih menjadi seorang leader atau seorang trainer. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Zoom pada malam hari ini saya cukupkan sampai ini Bapak Petrus saya jawab sebentar ya. Berlangganan web replikanya berapa? 200.000 saja Pak. Selama 1 tahun itu sangat murah sekali ya. Aku sudah WA. Oh ya. Nanti ya Ibu Leni Lampung nanti mungkin ditunggu aja reply-nya kalau memang Ibu sudah mendaftar ya. Jangan khawatir Bu kalau memang Ibu sudah chat duluan pasti akan didahulukan nanti. Seperti itu Bu ya. Mungkin Zoom pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Edi dan Pak Dr. Subi mohon pamit undur diri. Semoga besok Bapak Ibu sekalian yang menjalankan Idul Adha dapat ini ya, makan-makan sate kambing, sate sapi. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika sudah makan makanan kambing atau sapi yang mungkin punya kolesterol darah tinggi, itu harus dijaga Bapak Ibu. Dan jangan lupa bergunakan selalu alat-alat kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kami undur diri, sampai ketemu di Zoom berikutnya. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Thank you, Pak Edi. Pak Kendalu, Iterake. Terima kasih, Pak Dokter. Ya.